Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Video ini dibuat berdasarkan data laporan keuangan Q4 tahun 2025, serta harga penutupan pasar tanggal 3 April 2026. Pernah nggak sih kamu menemukan saham yang kelihatannya super murah? PI rendah, valuasi kecil, bahkan terlihat seperti hidden gem. Tapi, anehnya, harganya justru turun. Itulah yang sedang terjadi di saham ATIK. Di satu sisi, fundamentalnya terlihat menarik. Valuasi murah, ROE tinggi, dan bisnisnya ada di sektor teknologi yang terus berkembang. Tapi di sisi lain, kita melihat hal yang berbeda. Pendapatan turun, laba tertekan, utang tinggi, dan harga saham justru melemah. Secara teknikal pun, tren masih turun. Belum ada tanda pembalikan arah yang jelas. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini peluang emas sebelum naik? Atau justru jebakan value trap yang terlihat menarik di permukaan? Di video ini, kita akan bongkar semuanya, dari fundamental sampai teknikal, supaya kamu tidak hanya melihat harga, tapi benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Memahami bisnis perusahaan. Untuk memahami sebuah saham, kita harus mulai dari bisnisnya. ATIK adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Bukan sekedar jual software, tapi mereka menyediakan berbagai layanan, seperti sistem integration, IT outsourcing, bisnis proses outsourcing, hingga distribusi solusi teknologi. Artinya, ATIK ini adalah pemain di sektor IT services dan solusi enterprise. Mereka membantu perusahaan lain untuk mengelola sistem, meningkatkan efisiensi, dan menjalankan transformasi digital. Yang menarik, ATIK tidak berdiri sendiri. Mereka memiliki 55 anak usaha. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini berkembang bukan hanya secara organik, tapi juga lewat akuisisi. Dan bukan hanya di Indonesia, mereka juga sudah masuk ke pasar ASEAN, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Ini penting, karena artinya secara positioning, ATIK punya peluang untuk tumbuh di sektor yang masih berkembang, digitalisasi bisnis. Struktur kepemilikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan, tapi sangat penting, yaitu siapa yang menguasai perusahaan ini. Data menunjukkan, lebih dari 75% saham ATIK dikuasai oleh segelintir pihak. TIS Insi GP dari Jeppan, Arta Investama Jaya, dan pemilik utama, Handoko Anindya Tanwaji. Apa artinya? Kontrol perusahaan sangat terpusat. Ini punya dua sisi. Sisi positif, arah bisnis lebih stabil, tidak mudah dipengaruhi pasar. Tapi sisi negatif, saham publik kecil, likuiditas terbatas, dan potensi pergerakan harga bisa tidak natural. Dalam beberapa kasus, struktur seperti ini bisa membuat saham lebih mudah digerakkan. Valuasi. Sekarang kita masih ke bagian yang paling menarik dan mungkin paling menipu. Valuasi. Data menunjukkan PE ratio hanya 5,84, price to sales hanya 0,14, EV per EBITDA hanya 1,28. Kalau kita lihat sekilas, ini terlihat seperti saham yang super murah. Bahkan, earnings yield-nya mencapai 17%. Artinya, secara teori, return dari laba sangat tinggi. Biasanya, saham dengan PE di bawah 10 sudah dianggap murah. ATIK bahkan di bawah 6. Tapi, di pasar saham, murah itu tidak selalu bagus. Kadang, murah itu adalah refleksi dari masalah. Dan disinilah kita harus mulai lebih kritis. Pertumbuhan. Sekarang kita lihat, apakah bisnisnya sedang berkembang atau justru menurun? Data menunjukkan, pendapatan turun 23%, laba per saham turun 38%. Ini bukan penurunan kecil, ini adalah kontraksi yang cukup serius. Artinya, perusahaan sedang mengalami tekanan. Dan ini sangat penting, karena valuasi murah plus pertumbuhan negatif seringkali adalah kombinasi dari value trap. Saham terlihat murah, tapi sebenarnya kinerjanya memburuk. Profitabilitas. Sekarang kita lihat kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Margin ATIK menunjukkan
gross margin sekitar 10%, operating margin sekitar 5%, net margin hanya 2%. Ini menunjukkan bahwa bisnisnya margin tipis. Memang di industri IT integrator, margin biasanya tidak besar. Tapi tetap saja, margin kecil berarti ruang error sangat sempit. Sedikit saja penurunan revenue bisa langsung menggerus laba. Namun di sisi lain, ROE perusahaan mencapai 36%. Ini terlihat sangat tinggi. Tapi apakah ini benar-benar bagus? Belum tentu. Struktur keuangan. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial yang menjelaskan kenapa ROE bisa tinggi, yaitu leverage. Debt to equity ratio ATIK mencapai 2,65. Total liabilities bahkan mencapai lebih dari 7 kali ekuitas. Ini sangat tinggi. Artinya, perusahaan banyak menggunakan utang untuk menjalankan bisnis. Dan ini menjelaskan kenapa ROE tinggi. Karena semakin kecil ekuitas dibanding utang, ROE bisa terlihat besar. Tapi ini bukan selalu hal baik, karena risiko juga ikut membesar. Jika kondisi bisnis memburuk, beban bunga tetap harus dibayar. Cash flow. Sekarang kita lihat kenyataan sebenarnya melalui cash flow. Secara tahunan, free cash flow masih positif. Tapi secara kuartalan, sudah negatif. Ini sinyal awal bahwa perusahaan mulai mengalami tekanan likuiditas. Dan ini penting, karena laba bisa dimanipulasi, tapi cash flow lebih sulit untuk dipoles. Efisiensi. Dari sisi efisiensi, asset turnover cukup baik, artinya perusahaan cukup produktif. Namun cash conversion cycle mencapai 76 hari, artinya butuh waktu lama untuk mengubah aktivitas bisnis menjadi kas. Ini bisa jadi tekanan tambahan. Risiko. Altman's Z-score menunjukkan perusahaan berada di area rawan, bukan bangkrut, tapi juga tidak aman. Ini adalah sinyal bahwa risiko finansialnya tak ada. Pergerakan harga. Dalam beberapa bulan terakhir, harga saham mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa market mulai berespon kondisi fundamental. Kesimpulan fundamental. Sekarang kita rangkum semuanya. ATIK adalah perusahaan dengan valuasi murah, bisnis relevan, ROE tinggi, tapi di sisi lain, pertumbuhan negatif, leverage tinggi, cash flow mulai melemah, risiko finansial meningkat. Ini adalah kombinasi yang kompleks. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, analisa teknikal. Karena setelah kita tahu fundamentalnya, pertanyaan berikutnya adalah, kapan timing yang tepat? Apakah sekarang sudah murah dan layak masuk? Atau justru masih beresiko turun lebih dalam? Mari kita lihat dari pergerakan harganya. Tren saat ini. Kalau kita lihat pergerakan harga ATIK dalam beberapa bulan terakhir, kita bisa melihat satu hal yang cukup jelas. Tren sedang turun. Dalam 3 bulan terakhir, harga sudah turun hampir 20%. Dan ini bukan sekadar koreksi kecil, tapi menunjukkan bahwa tekanan jual masih dominan. Kalau kita perhatikan struktur chartnya, harga membentuk pola lower high dan lower low. Artinya apa? Artinya, setiap kenaikan selalu lebih rendah dari sebelumnya, dan setiap penurunan membuat titik terendah baru. Ini adalah ciri klasik dari downtrend. Struktur market. Dalam market, struktur itu segalanya. Dan untuk ATIK saat ini, struktur market masih belum berubah. Harga masih bergerak dalam pola turun dan belum ada tanda pembalikan arah yang jelas. Ini penting, karena selama struktur belum berubah, maka probabilitas terbesar masih tetap melanjutkan tren yang sama. Support and resistance. Sekarang kita tentukan area penting yang sering menjadi titik reaksi harga. Untuk ATIK, area resisten terdekat ada di sekitar 600. Ini adalah area psikologis dan juga area di mana sebelumnya banyak seller masuk. Di atas itu, ada resisten kuat di kisaran 700 sampai 750 dan area distribusi besar ada di sekitar 850 hingga 900. Sekarang kita lihat ke bawah. Support terdekat berada di kisaran 400 sampai 450 dan support terkuat ada di sekitar 368 yang merupakan area low dalam 52 minggu terakhir. Makna posisi harga. Sekarang pertanyaannya, harga sekarang ada di mana? ATIK masih berada di bawah resisten penting. Artinya, market belum cukup kuat untuk naik.
Selama harga masih tertahan di bawah 600, maka tren masih bisa dikatakan bearish. Momentum market. Sekarang kita bahas momentum. Apakah ada tanda-tanda akumulasi? Apakah ada smart money yang mulai masuk? Dari pergerakan yang ada, belum terlihat adanya lonjakan volume signifikan. Artinya, belum ada tanda kuat bahwa big player sedang masuk. Yang terjadi justru tekanan jual masih mendominasi. Dalam kondisi seperti ini, biasanya ada 3 kemungkinan. Pertama, harga naik sebentar lalu turun lagi atau yang disebut dead cat bounce. Kedua, harga bergerak sideways menunggu arah selanjutnya. Dan ketiga, harga melanjutkan penurunan jika support ditembus. Indikator sederhana. Kalau kita lihat dari indikator umum seperti moving average, kemungkinan besar harga masih berada di bawah MA jangka pendek. Ini menandakan bahwa tren masih lemah. Sementara dari sisi RSI, kemungkinan sudah mendekati area oversold. Tapi perlu diingat, oversold tidak berarti langsung naik. Dalam downtrend kuat, harga bisa tetap oversold dalam waktu lama. Market behavior. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, psikologi pasar. Kenapa harga etik turun, padahal secara valuasi terlihat murah? Jawabannya sederhana, market melihat risiko. Market tidak hanya melihat murah atau mahal, tapi juga melihat pertumbuhan, risiko utang, dan kualitas bisnis. Dan saat market merasa risiko lebih besar, maka harga akan turun. Skenario pergerakan. Sekarang kita buat skenario, supaya kita tidak sekadar menebak tapi punya rencana. Skenario bearish. Jika harga gagal menembus area 600 dan volume tetap lemah, maka kemungkinan besar harga akan melanjutkan penurunan. Target terdekat ada di area 450 dan jika itu jebol, maka area 368 bisa kembali diuji. Skenario sideways. Jika harga bertahan di antara 450 sampai 600, maka kemungkinan market sedang konsolidasi. Dalam fase ini, biasanya market sedang menunggu cerita baru. Skenario bullish. Skenario ini hanya terjadi jika harga berhasil breakout di atas 600 dengan volume yang kuat. Jika itu terjadi, maka target berikutnya ada di area 700 hingga 750. Tapi saat ini, skenario ini belum terlihat. Strategi. Sekarang yang paling penting, bagaimana cara menyikapinya? Untuk investor atau trader yang konservatif, lebih baik menunggu konfirmasi. Jangan melawan tren. Karena dalam market, tren adalah teman kita, bukan musuh. Untuk yang agresif, entry di area support memang bisa dilakukan, tapi dengan risiko tinggi, dan wajib disiplin dengan cut loss. Setelah kita membedah etik dari fundamental hingga teknikal, kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas. Ini bukan saham yang sederhana. Di satu sisi, valuasinya memang murah, tapi di sisi lain, risikonya juga tidak kecil. Fundamental menunjukkan tekanan, pertumbuhan menurun, leverage tinggi, dan kualitas cash flow mulai melemah. Sementara dari sisi teknikal, tren masih berada dalam fase turun dan belum ada konfirmasi bahwa market siap berbalik arah. Artinya, kita sedang melihat sebuah saham yang berada di persimpangan. Bisa jadi peluang besar atau justru jebakan yang terlihat murah. Dan disinilah peran kita sebagai investor. Bukan sekedar mencari saham murah, tapi memahami apakah murah karena undervalue atau murah karena bermasalah. Karena di pasar saham yang terlihat murah belum tentu benar-benar layak dibeli. Dan yang paling penting bukan soal seberapa cepat kita masuk, tapi seberapa tepat kita mengambil keputusan.